kita ini yang mana, suara dari pikiran kita ini yang sebenarnya yang mana sih, seperti itu ya. Jadi kalian jangan berpikir dulu itu hal yang gaib, itu adalah karena suatu ledakan ya, ledakan dari banyaknya kalimat negatif yang ada di kepala kita. Akhirnya dia kayak overload ya. Oke sahabatku, sahabat NC, hari ini yang mau kita bahas adalah kenapa sih pikiran saya seperti banyak yang berbicara gitu. Banyak sekali jadi kayak ngomong sendiri gitu. Pikiran kita itu banyak yang ngomong gitu. Ngomong ini jangan-jangan ini. Wah, jangan-jangan kamu habis ini seperti ini. Jangan-jangan kamu habis ini cilaka. Jangan-jangan kamu habis ini meninggal. Atau juga udah pukul aja. Dia kan ini, dia jahat sama kamu. Muncul semua yang negatif semua kan. Kenapa sih gitu kan? Pertanyaannya kenapa, ya kan? Kalian jangan berpikir itu masalah goib ya. Saya dulu juga sempet apa jangan-jangan iya, apa jangan-jangan aku diguna-guna gitu loh ya kan. Soalnya agak aneh, pikiran kita ini jadi sangat liar, kayak ngomong sendiri gitu loh, dan kayak bertumpuk-tumpuk gitu kan. Jadi sebenarnya itu adalah ledakan dari anxiety kita. Ketika dia sudah terlalu lama kita ikuti, rasa cemasnya kita ikutin, rasa was-wasnya kita dengerin, rasa takutnya kita benarkan, seperti itu ya. Jadi kita larut dalam apa-apa yang diatur oleh si anxiety ini, sehingga makin lama makin banyak nih informasi toksik di kepala kita. Kata-kata jangan-jangan penyakit berat, kata-kata jangan-jangan kamu akan celaka, seperti itu ya. Kata-kata negatif-negatif itu muncul semua, seolah-olah dia berbicara terus gitu loh, berbicara terus sampai kita nggak tahu, nggak bisa membedakan sebenarnya yang kita ini yang mana sih. Jadi sebenarnya suara kita ini yang mana, suara hati kita ini yang mana, suara dari pikiran kita ini yang sebenarnya yang mana sih, seperti itu ya. Jadi kalian jangan berpikir dulu itu hal yang gaib, itu adalah karena suatu ledakan ya, ledakan dari banyaknya kalimat negatif yang ada di kepala kita. Akhirnya dia kayak overload ya, overload terus meledak lah, akhirnya terus muncul banyak sekali kalimat-kalimat negatif, was-was, cemas, takut, yang munculnya tuh kadang-kadang tanpa diundang gitu, muncul seret. Si itu habis ada berita meninggal seperti ini, gejalanya mirip, jangan-jangan kamu ya, seperti itu ya. Padahal setelah kita cemas kita tunggu, nggak terjadi. Jangan keluar sendiri, nanti terjadi apa-apa di tempat yang asing, nggak ada yang tahu kamu, nggak ada yang kenal, nanti kamu nggak ada yang nolongin, seperti itu kan. Padahal ketika kita keluar, misalkan ditemenin ke tempat itu, ya nggak terjadi apa-apa gitu loh. Jadi bahkan orang yang nemenin kita itu pun juga kadang-kadang tidak terlalu membantu gitu, hanya nemenin aja. Misalkan kalian ditemenin teman atau saudara atau pasangan nyetir agak jauh gitu, sebenarnya dia juga nggak bantu nyetir, tapi kalian ya bisa ketika sendiri, ketika ada temennya. Tapi begitu sendiri kalian takut untuk keluar rumah sendiri, seperti itu ya. Jadi sebenarnya itu adalah ledakan dari kalimat-kalimat negatif yang dihasilkan oleh si anxiety. Jadi yang harus kalian lakukan adalah kita ganti kalimat itu, kita timpa kalimat-kalimat negatif itu dengan kalimat positif, kalimat yang sifatnya motivatif, kalimat yang sifatnya membangun ya, membangun, menguatkan, memberanikan, kalimat yang sifatnya meyakinkan dan membuat kalian lebih percaya diri dalam menjalankan kegiatan sehari-hari ya. Kalian bisa lakukan, kalau dari pengalaman saya, sebenarnya saya sering share sih sudah, cuman kalian
perlu lebih fokuskan lagi ya. Jadi yang pertama adalah terapi mindfulness. Terapi mindfulness ini bisa kita sebut dengan terapi diam atau terapi meditasi atau terapi apapun namanya ya. Intinya kita mendiamkan diri, kita fokus kepada keluar masuknya nafas. Nanti setiap pikiran yang masuk kita abaikan, tetap fokus ke nafas. Lakukan seperti itu. Tonton video saya tentang mindfulness ya, ada kok. Jadi intinya kita diam gitu sebelum tidur misalkan ya, kita sempatkan, kita diam, bisa kita cari suasana yang hening. Kita kemudian mulai memejamkan mata, mengatur nafas seperti itu ya. Nafasnya diafragma ya, biar ambil oksigennya lebih banyak. Biasanya kalian akan agak mengantuk sedikit ya. Teruskan. Pasti akan ada pikiran, bayangan-bayangan kejadian tadi siang, mungkin kemarin, rasa takut kalian muncul. Cuekin aja. Gimana cara mencuekin dia? Kalian tetap fokus ke keluar masuknya nafas. Lewat hidung, keluar lewat mulut. Masuk lewat hidung, keluar lewat mulut. Seperti itu ya. Lakukan 10 menit ya. 10 menit rutin upayakan. Itu akan melatih kalian untuk mengendalikan kalimat-kalimat negatif yang muncul ya, yang sering bertumpuk-tumpuk datang. Itu yang pertama itu. Terus yang kedua, ketika kalian sudah lumayan rileks, kalian dengarkan afirmasi positif yang memasukkan sugesti-sugesti positif. Kalian bisa cari di channel Sobat NC, juga ada beberapa afirmasi positif yang terkait kebutuhan kalian ya. Jadi kalian pilih yang afirmasi, bisa tentang takut kematian, bisa meredakan anxiety, bisa afirmasi pagi, afirmasi malam. Kalian pilih sesuai dengan yang kalian rasakan, atau juga kalian boleh cari di channel lain tentang afirmasi positif, misalkan Mas Arya Surya, boleh cari. Intinya yang utama adalah rutin mendengarkan pada saat kalian sudah rileks. Jadi terapi diam, kemudian mendengarkan afirmasi. Terus kemudian yang paling dahsyat nih, yang sering banget saya harapkan kalian menerapkan ya, self talk. Rangkai kalimat positif, ucapkan, tambah dengan gestur mengetuk seperti ini boleh ya kan. Kalian cari lah ya, video saya tentang self talk udah banyak banget loh. Bahkan ada yang beberapa video pendek yang kalimatnya sudah saya rangkaikan kan. Sebenarnya sih kalimat sih terserah kalian. Kalau misalkan kalian suka kalimat yang berbeda, itu bagus ya. Semakin kalian meng-create sendiri, itu biasanya akan lebih kuat ya, masuk ke bawah sadar kita untuk meredam si kalimat-kalimat negatif ini loh. Ini hilang gitu. Jadi kalian self talk terus lakukan setiap saat. Saya aja yang sudah istilahnya bisa meredam kecemasan ya, saya masih self talk kadang-kadang ketika saya dihadapkan pada satu mungkin permasalahan yang menimbulkan pressure atau tekanan, atau kita menimbulkan rasa takut ya, tapi yang beneran takut, misalkan terkait pekerjaan yang agak serius, atau misalkan terkait bisnis yang agak-agak butuh pemikiran yang mendalam. Saya juga banyak self talk kok gitu loh, ya kan. Apalagi jadi bukan sesuatu yang instan ya. Kalian self talk sekali terus berharap sembuh, enggak seperti itu ya. Kalian kalau masih berpikiran instan, itu susah sembuhnya gitu. Jadi ada banyak sekali yang nanya ya, Mas, obat lambung yang paling bagus apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya obat lambung itu bagus semua gitu loh, bagus sih. Mau yang omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, antasida, milanta, atau mungkin polisiren, itu bagus semua gitu. Ketika kalian sudah tidak ada anxiety. Kalau kalian sudah tidak ada anxiety, obat itu cepat bekerja gitu loh. Bahkan hanya sekedar proma aja bisa gitu loh. Kalian kadang-kadang hanya dengan minum air, kemudian yakin bahwa air itu bisa memberikan kesehatan, kesembuhan. Kalian habis minum sendawa, lebih lega, kalian bisa sehat loh, serius. Tapi air yang suhu normal ya, itu dokter yang ngomong ya, bukan saya. Jadi sebenarnya
untuk yang GERD disertai anxiety, yang utama itu adalah nih, mungkin 70% dari pikiran. 30% itu hanya salah makan apa itu nggak terlalu inilah. Saya sih lebih menekankan anxiety kalian, ya kan. Kecuali kalau kalian emang dispepsia organik yang bergejala sampai muntah darah atau BAB darah, itu emang radang yang harus disembuhkan, ya kan. Saya dulu juga mengalami radang. Tapi yang lama disembuhkan justru bukan radangnya. Radang itu sebulan sampai 3 bulan minum obat dari dokter, asam sukralfat, antasida sama pomeprazol, sembuh dalam sebulan 3 bulan lah ya. Mungkin saya sekitar 2 bulan. Tapi begitu anxiety yang disertai psikosomatis itu sampai bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh gitu loh. Trauma lagi, trauma seperti itu ya. Jadi kalau kalian emang nggak pernah mengalami muntah darah atau BAB darah, kalian itu cuman dispepsia fungsi aja. Itu bukan dispepsia yang kalian takutkan harus dioperasi, tidak seperti itu gitu loh. Itu biasanya hanya sekedar faktor kecemasan ya, gangguan kecemasan, overthinking. Jadi seperti itu ya, kalian harus banyak lakukan self talk itu rutin ya, rutin setiap saat. Datang cemas self talk, pikiran buruk datang self talk, ya kan. Kalian sudah mulai seharian aktivitas, malam kalian terapi diam dengan afirmasi. Terus kalian berusaha atur pernapasan diafragma, kalian tertidur, relax. Besok pagi bangun masih hidup, self talk, ya kan. Kalian mau beraktivitas, self talk, seperti itu ya. Terus lakukan repetisi. Insya Allah nanti kalian pikiran yang numpuk-numpuk itu, yang sampai ngomong berbicara sendiri itu lama-lama akan terganti, terkikis, terganti dengan kalimat positif, dan nanti kalian akan jauh lebih percaya diri. Percaya deh, oke? Tetap semangat sahabat, ya kan. Selalu saya doakan buat kalian, semoga semakin hari semakin sehat jiwanya dan sehat raganya. Oke, salam bangkit luar biasa.